Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Hari ini kita bicara besok 17 Agustus 78 tahun Indonesia merdeka. Nah, seperti biasa kita pekikkan pekik kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Tapi jadi kepikiran, sebenarnya kita teriakkan merdeka ini, merdeka, 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 mau sampai kapan? Udah 78 tahun loh kita merdeka. Masa masih merdeka, merdeka? Apakah itu kalimat motivasi atau mengingatkan masa lalu? Tapi kok kayaknya agak terganggu ya. Harusnya kan kita sudah tidak di zaman atau memekikkan merdekanya lagi. Tapi bagaimana mengisi kemerdekaan, melanjutkan, dan sekarang harusnya sudah sejahtera, sejahtera, sejahtera. Mungkin harusnya begitu. Tapi udahlah, saya nggak cerita tentang itulah. Karena apa? Karena besok pagi, mulai dari presiden sampai RT RW, anak SD, pasti juga akan ngomong merdeka, merdeka, merdeka. Tapi ya terserah masing-masing. Kalau saya enggak, saya tidak akan pekikkan lagi merdeka. Tapi saya ingin mengisi kemerdekaan itu sendiri. Nah, sahabat Ikhwanul, saya hari ini ingin mengulas tentang bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada suatu sejarah yang pernah saya baca tentang bagaimana orang Jerman menghormati bendera dan lagu kebangsaannya. Alkisah yang saya baca itu seorang pejuang, seorang veteran, sudah sangat tua. Begitu dia pensiun, dia menjadi penjual susu dengan botol-botol yang diletakkan di kepala. Setiap hari beliau itu membawa susu dengan botolnya itu ke lapangan upacara tentara, sehingga setiap tentara selesai upacara itu ramai-ramai membeli susunya. Upacara dilakukan jam 7, maka setiap jam 7 kurang 5, beliau sudah di tempat, meletakkan botol-botol susunya di bawah, dan mengambil sikap tegap, sikap sempurna untuk hormat kepada bendera mereka. Suatu kali orang tua ini telat, nggak tahu entah bagaimana, sehingga dalam perjalanan, beliau masih dalam perjalanan, itu upacara sudah dimulai. Jadi ketika lagu kebangsaannya diperdengarkan, secara otomatis maka tangan yang tadinya di kepala, tangan langsung ke bawah, maka pecah habislah semua susunya. Dan beliau tidak melihat kepada botol-botol susunya, tetapi memang masih dalam sikap sempurna menghadap bendera dan menyanyikan lagu kebangsaannya. Itu menjadi kisah yang luar biasa, bagaimana seorang pejuang, veteran, nggak di Indonesia sih, kalau orang Indonesia nggak tahu lah ya, mungkin sambil ngerokok atau sambil duduk ngopi, dengar lagu Indonesia Raya sih santai saja. Tapi begitu mereka di sana. Nah, sekarang kita lari ke Indonesia. Kemarin beredar di grup-grup WA, beredar di grup-grup WhatsApp, ada anak kecil yang lagi tidur, tapi begitu terdengar, begitu diputar lagu Indonesia Raya, anak ini langsung berdiri dan mengambil sikap menghormat kepada bendera. Nah, ini juga sempat viral, sempat kemana-mana, kita bisa lihat bersama. Ini anak memang luar biasa, entah bagaimana orang tuanya mendidiknya sehingga bisa anak seperti ini. Itu kisah heroik di Indonesia baru-baru ini. Kemudian barangkali 2 tahun yang lalu juga ada di suatu upacara bendera di daerah timur sana kalau nggak salah. Itu juga ada ketika pasukan pengibar bendera sedang bertugas, mau menaikkan bendera, tahu-tahu talinya putus. Begitu tali bendera putus, ada anak kecil, anak SD yang langsung berlari ke lapangan, mengambil tali yang putus dan dia memanjat tiang bendera lalu memasangkannya kembali. Alhamdulillah, luar biasa. Itu menjadi kisah heroik kita Indonesia dan kita harus bangga dengan anak itu. Dan kemudian muncullah berbagai penghargaan, hadiah. Alhamdulillah semua mengapresiasi
anak SD itu. Nggak tahu nih anak SD itu sekarang di mana. Kalau saya jadi bupatinya atau jadi gubernurnya, layak itu anak kita sekolahkan sampai perguruan tinggi bebas misalnya, bebas biaya misalnya. Sahabat Ikhwanul, nah kalau kita lihat juga bagaimana bangsa kita sendiri menghargai atau mengapresiasi bendera merah putih yang diperjuangkan, ya kita tahulah perjuangan nenek moyang kita bagaimana menegakkan Indonesia, menghargai bendera, kemudian menghargai lagu Indonesia Raya sendiri. Terkadang saya sering setiap ada upacara misalnya, baik di lingkungan sendiri atau di TV dan di tempat-tempat lain misalnya, di sosial media juga sering kita lihat bagaimana kita kadang menghargai lagu Indonesia Raya. Masih ada saja terjadi, misalnya dalam setiap upacara, barisan belakang itu umumnya masih duduk-duduk, masih ngobrol, padahal lagu Indonesia Raya dan Merah Putih itu lagi dikibarkan. Begitu juga dengan kadang-kadang di dalam ruangan yang paling sering jadi sorotan itu bagi saya khususnya, ini para kameramen gitu. Mungkin mereka ya fotografernya gitu. Padahal sudah lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi masih hilir mudik, memfoto sana, memfoto sini gitu. Nah itu selalu kalau saya dulu di lingkungan kami, di BPPW Riau itu selalu saya tekankan, begitu Indonesia Raya diperdengarkan, maka sudah tidak ada lagi yang bergerak. Siapapun, nggak usah ambil foto, nggak perlu difoto-foto, para pejabat atau yang hadir itu nggak perlu. Jadi tetap saja harus dalam sikap sempurna di tempat masing-masing gitu. Nah, kemudian tapi kita bisa lihat nih, besok kan upacara, mungkin akan banyak video-video beredar, kita lihat saja. Lalu saya jadi terpikir, apakah ada aturan hukum yang mengatur tentang masalah ini? Malah kadang-kadang kita lihat sekarang para atlet misalnya, saking gembiranya atau saking merasa bangga atau bagaimana, kadang-kadang menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika itu tangan di dada. Nah, tangan di dada ini niru siapa gitu. Malah sekarang ada yang kayak orang Jerman, tangannya di sini. Menyanyikan Indonesia Raya, tangannya di sini. Ini kayak nggak ada aturan gitu loh. Nah, saya coba googling, kita coba searching bagaimana aturan tentang hormat atau kepada bendera dan kepada lagu Indonesia Raya. Sahabat Ikhwanul, oh ya sebelum lupa, ini kejadian terakhir malah di Riau. Jadi ada kejadian terakhir di Riau, di Bengkalis kalau nggak salah, karyawan pabrik kelapa sawit. Itu luar biasa sekali bagi saya, sesuatu yang sangat geram sekali kita melihatnya. Itu seorang pabrik pegawai kelapa sawit mengikatkan bendera merah putih di kalung anjingnya gitu. Lalu anjingnya lari-lari, dia dengan santainya, padahal ada yang marah waktu itu, mungkin ada yang menegur, tapi dengan santainya membiarkan saja dan wajahnya tidak ada wajah bersalah sama sekali. Alhamdulillah, syukur 1-2 hari kemudian ada yang mengadukan, ada yang mencoba mengadu, kemudian beliau ditangkap, diinterogasi di Polres Bengkalis, kemudian ditahan, statusnya menjadi tersangka, bahkan sudah pakai baju tahanan dan ada nomor di foto begitu ya. Tetapi herannya pada hari ini 16 Agustus, Rabu 16 Agustus 2023, jam 12 siang tadi, ada berita di Detik Sumut, bahwa tersangka penodaan bendera ini atas nama Robert Harrison ini dinyatakan bebas. Jadi nyatakan bebas setelah kasusnya diselesaikan melalui restoratif justice. Karena tadi malam pelapor sudah cabut laporan dan berdamai. Nah, jadi yang jadi masalah kadang-kadang, apa iya semudah itu si pelapor tahu-tahu hanya 1-2 hari mencabut laporannya dan menganggap berdamai dengan si tersangka. Ya Allah, kita nggak tahu lagi mau ngomong apa, tapi herannya negara juga membolehkan, kepolisian, Kapolres kok juga boleh. Pak, apa ya semua kasus hukum yang seperti itu, ketika dicabut, berdamai, langsung kasusnya habis gitu. Apakah negara nggak berbuat? Apakah negara nggak ada di sana gitu?
Rasanya kan tidak mungkin semua kasus semudah itu bisa dicabut dengan pasal restoratif of justice tadi gitu. Ini bendera merah putih diikat ke anjing. Lalu yang ngikat dengan wajah tanpa bersalah, lalu bebas sekarang itu. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang terakhir lah. Saya nggak masuk juga ke sana. Oke, sahabat Ikhwanul, saya coba mencari di Google, mencari dasar hukum atau aturan hukum tentang bendera, lagu kebangsaan dan bahasa Indonesia. Ini ketemu satu payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958. Kemudian ada yang terbaru, yang paling baru itu Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Ini jelas sekali diatur berapa ukuran bendera, kemudian bagaimana larangannya, bagaimana tata caranya, kapan bendera merah putih itu boleh dipakai, kapan kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikap, kemudian bagaimana posisi tangan dan lain-lain, itu diatur di aturan-aturan ini. Yang jelas misalnya di pasal 24 itu, setiap orang dilarang merobek, menginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Ini anak Bengkalis itu udah jelas-jelas kena. Sudah pas sekali, dan ini adalah undang-undang. Saya bukan orang hukum, tapi malah jadi bertanya, apa ya restoratif of justice itu bisa menyentuh sampai ke ranah itu gitu. Ketika bendera dilecehkan kepada seekor anjing loh ini gitu. Itu bisa hilang kasusnya, bisa selesai begitu saja, padahal ini sudah diatur dengan undang-undang. Kemudian juga ada aturan mengenai sikap. Ini yang sering kita masih sering setiap upacara kalau kita lihat itu hampir seluruh yang hadir di upacara itu, upacara bendera 17 Agustus misalnya, semua memang pada posisi sikap tangan di kepala gitu. Tapi kalau sesuai dengan aturan yang ada, sebenarnya tidak juga harus begitu gitu. Jadi Yusuf Kala sudah mencontohkan, beliau mantan wakil presiden, sikap waktu melakukan Indonesia Raya, yaitu dua tangan lurus ke arah paha dengan ibu jari ke depan ketika menghormati bendera. Nah ini juga kalau kita bacakan, beliau memang misalnya tidak seluruhnya yang harus mengambil sikap hormat seperti ini. Kecuali orang-orang peserta yang memakai seragam resmi, suatu seragam institusi atau lembaga resmi, atau pakaian tertentu misalnya memakai batik korpri misalnya, atau seragam sekolah, atau seragam kampus, berjaket kampus, itu memang diperbolehkan dengan tangan. Tetapi ketika ada rombongan atau undangan, sebenarnya tidak wajib. Cukup tangan dengan sikap hormat di bawah saja, dengan menutup kedua tangan rapat, menempelkan di paha, itu sudah cukup. Kemudian juga semua jenis atribut penutup kepala yang dibolehkan itu hanya kopiah, ikat kepala, kemudian kerudung atau ikat kepala wanita sesuai dengan adat tradisi setempat. Selain itu tidak boleh. Nah, bagaimana dengan topi-topi? Orang kadang masih pakai topi koboi atau pakai topi yang lain-lain. Nah, kecuali tanjak ini. Kalau tanjak ini boleh. Boleh kita pakai saja karena ini sudah tradisional, tradisi setempat. Nah, sahabat Ikhwanul, sebenarnya masih banyak sih cerita di balik bagaimana sikap hormat bendera dan hormat kepada lagu kebangsaan ini. Di dalam agama kita juga, mungkin Islam, mungkin di Kristen juga ada pendapat tertentu yang malah memang tidak bersedia hormat kepada bendera. Kalau di Islam ada beberapa pendapat memang yang bahkan sampai menyatakan itu syirik dan lain-lain. Tapi dalilnya lemah. Dalil yang paling kuat itu boleh, sifatnya boleh. Tempo hari ada 2 orang siswa SD di Batam, Kepulauan Riau. Itu kalau nggak salah mereka beragama Kristen, tapi ada alirannya Yehowa atau apa saya lupa. Itu juga anak kecil menolak menghormat kepada bendera. Tapi ketika mau dikeluarkan dari sekolah, semua sepakat anak ini harus dikeluarkan. Tapi ibunya menyatakan bahwa di dalam tuntunan ajaran mereka,
memang tidak dibenarkan hormat kepada sesuatu di luar kepada Tuhannya gitu. Nah, tapi kita juga nggak tahu karena anak ini masih SD, akhirnya ada dispensasi bahwa ini anak ini harus dibina lagi. Akhirnya barangkali memang tidak dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan berarti anak ini nggak bisa bersekolah di tempat lain. Baik sahabat Ikhwanul, semua ini memang bergerak dari semacam kegelisahan, kegalauan saja. Mudah-mudahan edisi kali ini bermanfaat. Saya berharap saja negara kita buatlah aturan yang pasti, yang mengikat, kemudian disosialisasikan. Karena ini undang-undang saja, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, ini aja sudah dilecehkan gitu. Kalau memang ini nggak bakal dipakai lagi, ya udah hapusin aja. Ngapain ada undang-undang kalau kita memang tidak akan bisa mengikutinya secara murni dan konsekuen begitu. Jadi ada undang-undang, jelas aturannya, tapi ada yang melanggar, boleh bebas. Nah, kapan lagi kita mau menegakkan aturan-aturan hukum seperti ini, sehingga saya berharap dalam ke depan ini terbitkanlah entah aturan hukum apa namanya, apakah PP, undang-undang atau apapun namanya yang ada dasar hukumnya, sehingga bisa betul-betul menjadi acuan, menjadi pedoman bagi kita bersama bagaimana sikap, bagaimana harusnya kita berbuat kepada bendera, kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan kepada bahasa Indonesia. Demikian saja sahabat Ikhwanul, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.